Mulai. Ini yang mana kita mulai ini ya? Mengapa tanaman obat atau tanaman alternatif masih tidak terlalu populer di kalangan masyarakat? Ini boleh C ya, tapi mungkin masyarakat untuk melihat reaksi langsung setelah menanamkan obat gitu. Mereka tidak mau menunggu gitu ya. Jadi begitu dia makan sembuh gitu ya. Nah kita lihat banyak tanaman-tanaman obat sebenarnya yang mempunyai reaksi langsung. Sebenarnya itu sudah dicampur dengan tanaman obat kimia sebenarnya kan. Kalau jamu-jamu apa segala itu kan sudah dicampur. Yang kedua adalah apakah sebuah tanaman obat yang telah diolah bisa menjadi kontraindikasi dengan tanaman obat lain jika dikonsumsi. Sementara khasiat obat herbal sangat aman dikonsumsi. Kayaknya kalau yang saya tahu nggak ada ya, nggak ada yang kontraindikasi gitu tanaman obat ini. Walaupun ada image yang mengatakan bahwa beberapa kita konsumsi tanaman buah seperti habis makan manggis nggak boleh minum gula gitu ya kan. Tapi saya rasa sampai saat ini belum ada pembuktian ilmiah yang melarang yang seperti itu. Nah, katanya kalau habis makan manggis, makan gula, atau minum teh yang manis itu bisa keracunan gitu ya. Tapi belum ada gitu. Saya pikir ini sebuah tanaman obat yang diolah bisa menjadi kontraindikasi dengan tanaman konsumsi misalnya obat herbal sangat aman. Tidak ada saya rasa ya. Belum ada saya lihat. Apakah tanaman obat yang dilindungi undang-undang dalam pembudidayaannya? Adakah tanaman obat yang dilindungi undang-undang dalam pembudidayaannya serta fungsinya? Tanaman obat yang dilindungi undang-undang. Oke, heroin. Heroin itu kan obat, tapi nggak istilahnya di undang-undang itu nggak boleh sembarangan juga gitu. Iya. Karena mungkin untuk obatannya kayak ganja ganja untuk tanaman obat. Kemudian jenis-jenis apa yang di kayak tanaman yang teh kemarin itu juga jadi tanaman yang obat tapi dilarang juga ya. Tapi dalam skala terbatas kan boleh aja. Ini kayak ganja kan. Kemudian kayak kasusnya Raffi Ahmad iya. Kat gitu ya, apa namanya? Nah, kurang tahu. Katinon. Iya, katinon. Kat itu apa namanya itu ya? Yang katinon itu. Yang ditemukan di area Aceh dianggap. Enggak, yang di Jawa Barat itu. Oh, Jawa Barat. Nah, itu kan juga dilindungi, boleh itu sebenarnya. Obat kan. Seperti ada marijuana. Itu kan tanaman juga kan? Itu juga di daerah itu juga di ini kan. Bagaimana ya tulisannya itu marijuana itu? Dilindungi. Apakah tanaman obat yang tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk ditanam maupun dikonsumsi? Adakah ya? Adakah tanaman obat yang tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk ditanam maupun dikonsumsi? Mungkin karena yang sama yang tadi mungkin. Tapi itu sebenarnya dibolehkan nggak sih? Adakah tanaman obat yang tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk ditanam maupun dikonsumsi? Yang kira-kiranya untuk masyarakat kan sifatnya mungkin satu sisi obat tapi kalau salah-salah bisa jadi racun. Apa namanya tuh? Ada beberapa jenis tanaman obat yang kalau kita lihat pergi ke lapangan. Kak, yang bilang Pak Ansori kemarin apa tuh? Daun apa namanya kemarin itu? Kemarin penawar tuh kayu penawar. Enggak, yang anunya, yang apa nama yang kalau kita injai gitu, itu bisa menyebab kita keracunan itu. Ingat apa namanya Pak Ansori kemarin, Mas? Kayu apa, Mas? Kayak apa namanya kemarin itu? Ada beberapa jenis tanaman ini, cuman saya lupa nama tanaman itu bisa. Kalau kita langkahi,
Keracunan. Itu bisa jadi keracun, kita langkahin aja. Itu jadi keracunan gitu. Salah-salah malah kalau laki-laki yang melangkahi kemaluannya itu bisa termasuk gitu. Itu ada kayunya di daerah Brau di Tabalar itu. Ada kayunya. Terus itu sebenarnya bisa getahnya itu diambil untuk ini, untuk berburu. Sebagai racun untuk buru. Bukan kayak gitu, dia lebih keras lagi. Tidak perlu dia menyentuh, tapi dia dilangkahin aja udah. Rasanya Kak, kalau Pak Ansari bilang yang melewati itu, terus dia dengan malu nggak mau nggak mau ngasih tahu, udah 3 orang ya yang meninggal yang kayak gitu. Ada di Brau, hanya ada di Tabalar katanya. Itu informasi dari masyarakat di sana. Cuma mungkin tanaman hutan ya Pak ya? Tanaman hutan dia tanaman perdu. Tanaman perdu. Nanti kalau ke Brau, ke arah Tabalar, tanyai Pak Ansori. Dia tahu. Tapi ada penawarnya juga gitu. Ada penawarnya juga. Saya lupa nih, ada tanamannya yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk ditanam. Paket C. Nah, ada paket cel namanya. Di Tabalar nih ya. Tanya Pak Ansori. Sekdes Kampung Tumpaan. Nah, tanyain bila ke sana itu. Ini menarik, saya tertarik sebenarnya ini. Apa kerang lungsuran di dalamnya ini? Takutnya mitos aja kan atau ada Itu unsur gaibnya. terbukti gitu. Itu terbukti, udah 3 katanya yang meninggal. Serius dia cerita, sumpah deh. Nggak bohong dia. Nah ini Pak Kecil. Cuman aja di Brau. Ya kan? Penawarnya namanya kayu penawar. Ada penawarnya. Kayu penawar. Akar penawar itu dimasukkan di dalam teh tawar. Sudah ngomongnya baik. Teh manis langsung tawar. Ada beberapa banyak tenang obat dan arti yang dapat digunakan, namun belum diketahui masyarakat. Sebutkan minimal 3. Banyak sih. Kalau obat alternatif itu yang belum diketahui oleh masyarakat itu banyak. Yang saya tahu ya, itu namanya akar tawar itu ya. Akar tawar. Kami itu dikasih bapak itu dikasih. Jadi kalau ada orang yang keracunan, diambil air tuh masukkan sini, tungguin 5 menit ya, 5 menit atau 10 menit minum. Kalau orang keracunan langsung muntah. Itu keracunan apa aja itu Pak? Keracunan apa itu, baik kimia maupun kimia atau organik. Habis dia muntah, tunggu ya. Itu coba saudaranya yang kena biduran ya, kena biduran, dikasih itu disapukan gitu 15 menit sembuh. Oh, jadi selain diminum cukup disapukan juga bisa. Ada akar tawar, apa namanya dulu itu yang saya tahu sih akar lipan ya. Akar lipan ya. Akar lipan iya, kayu lipan untuk bisa, jadi kayunya tuh kayak lipan-lipannya. Mirip lipan ya. Banyak yang di. Kalau mau tahu ini tanyai sama Pak Rudar Mono, dia banyak koleksinya. Ada akar kuning, ada apa segala itu kan udah biasa ya. Coba tanyai Pak Rudar Mono. Kenal? Dosen Paperta. Dosen Paperta deh. Dia orang pemuliaan. Bilang aja dari saya. Wajah saya nggak apa ya.
Kenapa yang dianjurkan untuk ditanam sebenarnya di daerah terpisah seperti di kota Samarinda? Ya, di Samarinda ini yang penting juga tanam semuanya itu. Ini ada satu lagi yang kurang dikenal oleh masyarakat yang saya tahu. Yang nomor 3 itu adalah bunga katara. Bagus ya. Kenapa yang dianjurkan ketika saya tahu di daerah tropis seperti di kota Samarinda? Ini kunyit itu kan? Jahe. Apa? Yang untuk panas-panas dalam itu? Lidah buaya juga bisa ya? Lidah buaya bisa. Yang untuk panas dalam itu, ya Kak, untuk panas dalam itu apa daun yang lidah buaya? Nah, selain lidah buaya itu nah. Kaca apa tuh ya? Piring. Kaca piring itu untuk panas dalam, untuk daerah panas kan? Sambiroto. Ada daun-daun itu juga panas dalam, bagus kan? Daun dewa ya. Di kota Samarinda. Apakah sampai saat ini ada masyarakat yang mengeluh dalam penggunaan tanaman obat? Tanaman obat maksudnya tanaman obat? Iya sebenarnya, tapi dia ngeluh kayak gitu modelnya mungkin keracunan atau apa? Belum pernah sih saya dengar. Bagaimana bentuk partisipasi Dinas Pertanian Tanam Pangan Pertanian Asosiasi tentang penanaman bantuan masyarakat dalam ranah ini? Pertama kita sosialisasi bukan tanaman obat. Yang kedua ada bantuan pembuatan toga. Ada sosialisasi apa nama narkoba itu, tanaman narkoba itu apa juga? Enggak, yang ada mendatangkan ini sosialisasi tanaman yang narkoba itu lah. Ada dulu itu ya? Ada dulu yang dilarang dikonsumsi. Kita membantu ya, bantuan untuk olahan tanaman herbal. Ini kita lihat dia di Habira Center yang di Lempake itu kita bantu. Jadi sekarang sudah ada tahungai apa segala itu dia sudah olah. Termasuk satu ya, ini yang lagi bagus sekarang. Tahungai ini tanaman ini tidak disadari orang khasiatnya, tapi luar biasa dan banyak di Kaltim ini. Bantuan untuk olahan tanaman herbal ya. Kita lakukan. Ada asosiasi tanaman obat, bantuan olahan tanaman obat, bantuan budidaya tanaman obat juga ada kita. Oh iya, wes. Nanti ada Desma minta yang buat satu Mbak ya. Ya, makasih ya. Adakah bentuk kerjasama antara Dinas Pertanian Tanam Pangan Provinsi karena bagian hortikultura dengan Dinas Pertanian Provinsi
Kalimantan Timur. Bentuk kerjasama kita dengan dinas kesehatan kayaknya belum. Kecuali kita ada kegiatan itu aja, memang melibatkan dinas kesehatan juga ya, yang ada sosialisasi tanaman anti narkoba itu, ya kan? Iya. Dulu ada. Mengendong narkoba. Sama ini izinnya ada sebenarnya sih, izin Depkes untuk tanaman ini herbal olahan Abihira Center. Apakah yang berlangsung dengan dinas kesehatan kita ini sama-sama mencoba tanam itu belum kita. Tapi kalau kita bantu misalnya ke Abihira Center itu nanti dia ngolah Depkesnya itu yang seperti itu. Tapi kan itu apa ya, mau nggak mau juga harus seperti itu kan. Apakah harapan Bapak terhadap tanaman obat keluarga alternatif yang sampai saat ini masih kurang populer dibandingkan generik yang beredar di anak ini? Perlulah kesadaran dari keluarga untuk konsumsi obat tumbuhan dan herbal. Yang kedua adalah salah satu kelemahan kita itu kita tidak mengerti ramuannya ini berapa untuk obat ini berapa itu tidak ada. Takaran yang belum takaran ya obat yang belum ya. Belum apa namanya itu, takaran obatnya itu belum dianukan itu, belum ditetapkan kan belum yang dianukan yang belum diteliti, belum belum diteliti. Misalnya kumis kucingnya segini, ininya sekian, ininya sekian untuk obat ini. Nah, itu belum ada. Apakah ini masih kurang. Sosialisasi gitu juga masih kurang. Khusus untuk tanaman obat ini sebenarnya kalau kita ada kegiatan itu di kebun PKK itu juga ada sebenarnya tanaman obat. Kadang-kadang penggunaan dari tanaman obat yang ada di kita itu juga enggak ini. Walaupun kita sudah buat ini, masyarakat mulai mencampur ini itu males. Jarang-jarang orang yang mau mencari bahan ini dicampur ini lalu obat ini itu jarang-jarang. Maunya cenderungan masyarakat itu kan pergi ke tabib sudah diadui sudah jadi satu, udah nanti tinggal sadu itu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat banyak tanaman obat kita itu yang bagus-bagus gitu ya, tapi tidak populer gitu. Tidak disukai oleh masyarakat karena ya intinya yang tadi itu masyarakat maunya yang instan cepat gitu kan, cepat mudah praktis. Dia tidak terlalu ini soal biaya. Saya lihat sama aja, tenang aja orang biar harganya mahal. Saya pernah pergi ke sebuah pabrik obat alternatif dulu di Jalan Damanhuri itu.
itu jamunya itu satu kali minum 1 gelas itu jamunya itu bisa harganya sampai 30.000, 20.000, macam-macam tergantung. Itu udah di sadu, sudah di sadunya, jamu itu kita lihat sadunya. Jadi dikasih 3 bungkus sehari. Tiap hari saya ambil ke sana ya. Nah itu sekali ambil itu uangnya ada yang 70.000 sehari. Tapi kayaknya kok lebih enak begitu. Padahal saya tanya satu kali saya tanya tapi putih dari mana? Dari akar-akar. Diambil dari akar, ada bahkan di utara akar itu ada akar biru, bahkan akar jengkol, akar tete pun dia pakai untuk obat itu. Katanya itu malah bagus gitu, anti kanker gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu. Ini nah salah satu lagi ya kurangnya penelitian dan sosialisasi tentang khasiat tanaman obat itu ke masyarakat. Saya beberapa kali pernah ikuti seminar yang dilakukan penelitian oleh dosen siapa bapaknya itu, dokter apa yang di kedokteran itu, di Litbangda itu ada tanaman obat berkhasiat ini